Assalamualaikum. Kali ini saya ingin berbagi tentang analysis of covariance atau disebut dengan ANCOVA. ANCOVA ini merupakan pengembangan dari model ANOVA, di mana ANOVA sebagai model utama. Di sini ditambahkan model regresi linear sebagai variabel kontrol. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sebagai independent variable, yaitu berupa kategori data, ini mempengaruhi dependent variable. Ini adalah model ANOVA di sini. Kemudian rata-rata pada dependent variable ini mungkin tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh independent. Mungkin ada faktor lain yang dominan turut mempengaruhi rata-rata di sini, yaitu disebut dengan variable kontrol atau covariate. Nah, jika covariate di sini merupakan continuous, data continuous, maka kita melakukan uji ANCOVA. Namun apabila variable kontrol ini berupa kategori, maka alternatif kita adalah menggunakan two-way ANOVA atau three-way ANOVA. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi covariate dapat diartikan sebagai variabel yang berkorelasi dengan dependent variable. Nah, ini covariate tidak bertindak sebagai variabel utama, namun sebagai variabel kontrol. Nah, di dalam analisis ANCOVA, ini akan diuji apakah terdapat perbedaan rata-rata pada dependent variable berdasarkan independent variable dengan mengontrol atau mengendalikan covariate. Ada dua hipotesis. Yang pertama yaitu null hipotesis. Apabila tidak ada perbedaan yang nyata pada dependent variable berdasarkan independent variable dengan mengontrol covariate. Sedangkan alternatif hipotesisnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada dependent variable berdasarkan independent variable dengan mengontrol covariate. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu asumsi pada ANOVA itu juga berlaku pada ANCOVA, seperti univariate normality. Yang kedua yaitu kesamaan varian atau equal varian pada masing-masing grup. Yang selanjutnya adalah ada tambahan pada ANCOVA, yaitu antara covariate dan dependent variable harus berkorelasi. Yang kedua, slope dari masing-masing grup harus sama atau homogeneity of regression. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus yang nanti kita akan coba selesaikan dengan menggunakan SPSS. Apakah metode belajar sini berpengaruh terhadap prestasi siswa? Ini mungkin hasilnya akan bias, karena prestasi siswa itu tidak hanya dipengaruhi oleh metode belajar, tetapi masih ada faktor yang lain yang turut berpengaruh. Oleh karena itu, pengaruh-pengaruh yang lain di luar fokus dari si peneliti itu harus dikontrol. Nah, dalam hal ini, dalam contoh ini, peneliti ingin mengontrol tingkat kecerdasan yang saya tandai X di sini. Jadi hipotesisnya adalah untuk null hipotesis tidak terdapat perbedaan rata-rata pada prestasi siswa berdasarkan metode belajar dengan mengontrol tingkat kecerdasan siswa. Dan untuk alternatif hipotesisnya adalah terdapat signifikan perbedaan pada prestasi belajar berdasarkan metode belajar dengan mengendalikan tingkat kecerdasan. Oke, kita coba di SPSS. Yang pertama, saya ingin mengecek normality. Analyze, descriptive statistic, kemudian explore. Kita masukkan dependent variable yaitu prestasi siswa di dependent list, dan kita masukkan metode belajar di factor list. Kemudian kita plot di sini dan kita checklist normality plot with test dan continue. Oke.
di sini dapat kita lihat data di sini semuanya normal, memenuhi kaidah univariate normality karena lebih dari 0,05 baik pada metode 1, metode 2 dan metode 3. Selanjutnya saya ingin mengecek correlation antara tingkat kecerdasan dan prestasi siswa. Caranya adalah analyze correlation bivariate. Nah, sudah dimasukkan di sini tingkat kecerdasan dan tingkat prestasi siswa. Kemudian person kita checklist, total dan oke. Hasilnya adalah sebagai berikut. Terdapat signifikan korelasi antara tingkat kecerdasan dan prestasi siswa. Ini sangat tinggi sekali, 0,825. Baik, selanjutnya saya ingin mengecek apakah terdapat homogeneity of regression. Nah, apakah slope, maksudnya slope di sini itu sama untuk tiap grup atau tidak. Nah, caranya ada dengan analyze linear model univariate. Kita masukkan prestasi siswa di dependent, kemudian metode belajar di fixed factor dan tingkat kecerdasan di covariate. Kemudian kita klik model. Nah, kita masukkan A, metode belajar. Kita masukkan X, tingkat kecerdasan, dan kita masukkan juga interaksi antar keduanya. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat interaksi antara metode belajar dan tingkat kecerdasan. Di sini tingkat signifikansinya 0,267, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan memenuhi homogeneity of linear, coefficient linear regression, sehingga semua asumsi sudah terpenuhi, baik itu normality, correlation, dan homogeneity of regression. Kemudian kita coba run model ANCOVA. Analyze general model univariate. Kemudian untuk ini kita kembalikan. Benforoni. Oke. Kemudian kita pilih plot. Kita akan di sini. Kemudian option, kita ingin tahu descriptive statistik, terus effect size, dan juga ini homogeneity test untuk mengetahui asumsi homogenitas varian. Oke, continue dan oke. Oke, yang pertama kita lihat di sini Levin test. Di sini signifikannya 0,555. Artinya dari ketiga metode belajar tadi ini tidak terdapat perbedaan varian atau varian antara ketiga grup ini equal, sehingga asumsi equal varian terpenuhi. Jadi semuanya sudah terpenuhi, baik normality, equal varian, korelasi, dan homogeneity of regression. Sudah terpenuhi semua. Sekarang kita masuk ke model. Jadi model di sini sangat signifikan 0,00. Kemudian untuk metode belajar ini secara signifikan berpengaruh terhadap hasil prestasi siswa. Di sini 0,05. Dan di sini partial eta square yaitu effect size. Jadi 61,9%. Sedangkan tingkat kecerdasan juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan siswa dan mempunyai efek size 85,3%. Terus kita lihat di pairwise comparison bahwa metode 1 dan metode 2 itu signifikan different, berbeda nyata. Kemudian metode 1 dan metode 3 juga berbeda.
Yang sama adalah metode 2 dan metode 3. Ini tidak menunjukkan perbedaan. Nah, ini kalau kita tulis di sini seperti ini gambarnya. Ini metode 1 itu memberikan prestasi siswa yang lebih tinggi. Artinya metode 1 ini lebih baik dibanding dengan metode 2 dan metode 3. Sedangkan antara metode 2 dan metode 3 sini tidak memberikan dampak yang berbeda. Ini secara statistik dianggap sama ini. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.